Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Memanggil kami dalam koordinasi. Jadi satu dengan dirimu. Untuk bawa kami dalam sesi ini. Berpaling ke dalam roh. Mengkati kelas kami ya Tuhan. Kati juga, oh, supaya kami bisa fokus. Oh, tidak ada terhalang hal yang lain. Kami hanya mau fokus pada diri Tuhan. Oh, Tuhan tambahkan kepada kami. Ingin kau bicarakan pada kami ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan, pada setiap diri kami. Pada bahkan sesi yang kedua ini, kami meletakkan pikiran kami di atas roh. Tuhan kami ingin menghargai kelas ini. Oh, tidak ada yang mengantuk satupun. Tuhan kami ingin menghargai kelas ini. Tuhan kami mengasihimu. Kami mengasihimu Tuhan. Tuhan bawalah kami menjadi orang yang belajar berkoordinasi. Bukan hanya dengan Allah Tritunggal, tapi juga berkoordinasi dalam prinsip tubuh Kristus. Tuhan bawa kami dalam pelayanan, maupun dalam kelas-kelas yang ada. Kami belajar menanggalkan ego kami, mengambil dirimu Tuhan. Karena hanya Engkau yang dapat mempersatukan kami. Hanya hayat-Mu yang dapat mempersatukan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena keperluan terbesarmu adalah setiap umatmu. Tuhan dapat berkoordinasi dengan Dikau. Terima kasih Tuhan atas teladan yang telah Dikau berikan kepada kami. Tuhan kami juga mau belajar berkoordinasi. Tuhan saat ini saya pikir di dalam tubuh. Tuhan maka dari itu Tuhan. Sesi kedua siang hari ini. Tuhan berbicara lagi. Oh lebih kuat di atas setiap kami. Setiap pelayanan kami. Semuanya dalam membangun tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Ya, dapatkan Tuhan setiap hati kami. Tuhan sama seperti hatimu, ingin membangun tubuhmu. Tuhan dapatkan beban kami, sama dengan bebanmu. Tuhan dapatkan hasrat hatimu, menjadi hasrat hati kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kau membutuhkan manusia untuk bisa bekerja sama denganmu. Bahkan manusia boleh menjadi pusat dari pergerakanmu. Karena itu melalui sesi siang ini, Tuhan kami juga membuka diri kami, agar kau boleh masuk lebih banyak. Tuhan memberi terang kepada kami, supaya kami juga melihat dengan jelas bagaimana kami harus berkoordinasi denganmu. Tuhan kami juga mau berbagian, Tuhan, untuk menggenapkan apa yang Allah dambakan. Karena itu selamatkan kami. Tuhan kami mengasihimu. Amin. Tuhan kami mengasihimu. Tuhan belas kasihani kami. Kami perlu kasih karuniamu untuk bisa berkoordinasi dengan saudara-saudari yang lain. Juga berkoordinasi dengan Dikau, dengan persekutuan para rasul. Tuhan Yesus, bagi kepentinganmu, manusia bisa mengekspresikan Tuhan. Berkuasa bagi dirimu. Tuhan Yesus, kami terus berlatih, berkoordinasi di dalam tubuh. Tuhan kami saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kami cinta padamu. Ya Tuhan kami cinta padamu. Kami memuji Dikau. Dikau adalah Allah Sang Perahmat. Sehingga kami boleh ada kesempatan untuk bisa datang ke kelas ini. Tuhan, bawa kami Tuhan. Bisa memustikakan kelas ini. Kami mau belajar mengarahkan diri kami. Mau dapatkan hati kami, hati yang dipalingkan. Dapatkan pendengaran kami. Oh, sehingga kami bisa mendapatkan Dikau. Tuhan, kami mengasihimu. Tuhan Yesus, Kau Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang menguatkan kami. Kami bisa berkoordinasi. Karena Tuhan yang hidup di dalam kami. Karena juga senantiasa hari ini. Tuhan yang membukakan hati kami. Senantiasa hayat-Mu bertumbuh di dalam kami. Apa yang disampaikan oleh saudara. Bisa kami terima. Tuhan juga yang menyikapkannya. Kami hanya bersandar. Tuhan yang al-muhid. Tuhan yang berikan apa yang menjadi kelayakan bagi kami. Kami hanya bersyukur. Allah yang mengasihi kami. Tuhan terima kasih. Amin. Terus bersandar padamu ya Tuhan. Jangan biarkan kami seperti jembatan yang putus. Dapati koordinasi kami. Terus mengambil dirimu sebagai kesehatan kami. Dan juga dapati kami pada sesi ini ya Tuhan. Oh dapat baik-baik mendengar segala apa yang disampaikan. Pun juga kami dapat mengaplikasikannya ya Tuhan. Di dalam segala pelayanan kami. Terima kasih Tuhan.
Mari kita mengambil buku kidung kita. Kita menyanyikan kidung suplemen nomor 751. Suplemen 751. Yesus tersayang, Yesus tersayang, Yesus hayatku, jaminanku. Oh Yesus tersayang, Yesus tersayang. Haleluya, Dia sayangku. Sorry, yang barusan saya proklamirkan itu salah, itu yang versi lama. Yang kidung barunya suplemen 751 itu udah benar, yang jumpa Yesus. Mohon maaf saudara-saudari. Amin. 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 Jumpa Yesus ku pun percaya, ada kasih sungguh tak bersyarat. Dia selamatkanku, tinggal dalamku, pikul lemahku dan sembuhkanku. Jumpa kalian ku baru tahu, warisanku berlimpahlah sungguh. Kom salepri awan kitariku, ku sungguh pas hidup dalam berkat. Kasihnya tak pernah usang, setianya tak pernah usang. Suplai hayat limpah pun segar, bawaku lekat dengan tubuhnya. Bagi Dia ku buang dunia, sebab warisanku lebih mulia. Janji Tuhanku dapat hayat 100 lipat di zaman ini. Tempuh jalannya kurnia limpah, ada kalian suplai tak terbatas. Kasih kalian mendorongku maju, kasih kalian mencapai diriku. Ku lemah, kalian dampingiku. Ku gagal tetap di tengah kalian. Hari-hari lewat ku bersyukur, dalam kalian tumbuh dan kenanku. Hati puji bagi kalian, saling kasih mesra akrab. Roh jiwa segenap diriku, rela ku serahkan pada kalian. Kita jadi kurban yang hidup, selalu mencari perkenannya. Kemanapun tegak melangkah, ada Bait 1 tahun pertama. Jumpa Yesus ku pun percaya, ada kasih tak bersyarat. ada kasih sungguh tak bersyarat. Dia selamatkanku, tinggal dalam
tanpa kalian ku baru tahu. Warisanku berlimpahlah sungguh. Konsalem di awan kita riku, bersungguh hidup dalam berkah. Kasihnya tak pernah usai, setianya tak pernah usai. Supaya ya Tuhan, oh bawa pulang yang Katakan tubuhnya, bagi dia aku buang dia, aku buang sebab warisan Tuhan itu. sebab warisanku lebih mulia. Janji Tuhanku dapat ayat 100. Bait kedua tahun kedua. Tempuh jalannya kurnia limpah. Ada kalian suplai tak terbatas. Kasih kalian mendorongku maju. Kasih kalian mencapai diriku. Kasih kalian mencapai diriku, lemah kalian dampingiku. Sudah dapat lagi lengan kalian, hari-hari lewat ku bersyukur, dalam kalian tumbuh dan kenanku. Hati muji bagi kalian, saling kasih mesra akrab, roh jiwa segenap diriku, rela ku serahkan pada kalian. Kita jadi kurban yang hidup, selalu mencari perkenannya. Kemanapun tegak melangkah, ada saudara, ada jalan. Saling kasih mesra akrab, roh jiwa segenap diriku, rela ku serahkan pada kalian. Kita jadi kurban yang hidup, lalu mencari perkenannya. Kemanapun tegak melangkah, ada saudara, ada jalan. Amin. Mari kita proklamirkan bait duanya bersama-sama. Tempuh jalannya kurnia limpah, ada kalian suplai tak terbatas. Ku gagal tetap di tengah kalian, hari-hari lewat ku bersyukur, dalam kalian tumbuh dan kenanku. Hati muji bagi kalian, saling kasih mesra akrab. Dalam jiwa segenap diriku, rela ku serahkan pada kalian. Kita jadi kurban yang hidup, selalu mencari perkenannya. Kemanapun tegak melangkah. Amin. Baik saudara-saudari, silakan duduk. Kepada Koronel saya persilahkan. Tes satu. Baik, selamat siang saudari-saudari dan saudara-saudara. Mari kita siapkan kembali outline berita kita untuk topik sehati dan sepikir bagian kedua. One Accord and Coordination Part 2. Sebelumnya kita mau juga mengeluarkan buku dari pedoman peserta pelatihan, training manual books. Kita akan membuka satu bagian dan kita akan membaca bersama-sama, yaitu di bagian pendahuluan visi dan amanat FTDI. Ada ya, visi dan amanat FTDI. Di buku ini halaman ke-11.
Kalau sama ya bukunya. Coba halaman 11. Pendahuluan, visi, dan amanat pelatihan. Sama, saudara? Sama ya? Baik, kita bacakan di halaman 11, di paragraf yang ketiga. Di sana ada kata melalui pelatihan sepenuh waktu, orang-orang muda dari seluruh gereja lokal dan seterusnya. Ada? Ya, baik. Kita bacakan satu paragraf ini sama-sama. Melalui pelatihan sepenuh waktu, orang-orang muda dari seluruh gereja lokal, daerah, dan suku bangsa terbaur bersama-sama, belajar bagaimana berkoordinasi dengan orang lain dan memperhidupkan realitas kehidupan korporat dari tubuh. Hal ini memberikan dasar bagi perbauran dan koordinasi yang baik untuk membangun tubuh Kristus, baik secara lokal maupun universal. Nah, baik. Jadi di dalam pelatihan sepenuh waktu, di mana saudara-saudari muda dari seluruh gereja-gereja lokal dan bahkan juga dari negara-negara lain ya ada di sini. Kita sedang belajar bagaimana berkoordinasi dengan orang lain dan sedang belajar memperhidupkan realitas korporat dari tubuh Kristus. Nah, karena itu kita doa kepada Tuhan supaya Allah memberikan hati yang besar karena kita berkoordinasi dengan orang yang mungkin berbeda dengan apa yang kita perhidupkan sebelumnya. Nah, tetapi kita percaya melalui koordinasi dan perbauran ini akan bisa membangun tubuh Kristus baik secara lokal maupun juga secara universal ya. Kita sering nyanyi di satu suplemen dikatakan jagat raya tubuh hanya satu. Di bumi pun wujudnya satu ya kan. Nah, tetapi dalam pengalaman secara praktis dan real adalah sewaktu kita duduk di dalam pelatihan sepenuh waktu. Baik, poin B. Kita baca juga poin B sama-sama. Perbauran dan pembangunan antara kaum beriman muda dari berbagai lokalitas melalui persekutuan dan koordinasi dalam pelatihan sehingga secara tidak langsung membawa perbauran dan persekutuan antar gereja baik dalam skala nasional, regional maupun universal. Nah, saudara-saudara sekalian, kita semua juga sedang berbaur dan sedang sama-sama mau dibangunkan. Kita semua yang adalah kaum beriman muda dari berbagai lokalitas ini melalui persekutuan dan koordinasi secara tidak langsung bahkan membawakan perbauran dan persekutuan antar gereja-gereja. Nah, sehingga dalam skala nasional, regional maupun universal, Anda semua mulai dari sekarang ini dan seterusnya adalah satu faktor pengikat dalam persekutuan dan perbauran antar gereja-gereja lokal. Bukan saja dalam skala nasional, regional, maupun bahkan universal. Nah, jadi Anda baik-baik bersekutu nih dengan saudari dari Malaysia, sister ya. Siapa nama saudari kita, tahu nggak? Ani tahu saudari kita nama siapa? Itu yang belakang, satu belakang itu. Dua di belakang Anda. Oh, Michelle ya. Benar ya? Oh, benar. Ya. Nah, Anda bersekutu pakai bahasa Malaysia bisa, bahasa Inggris boleh ya kan, bahasa Mandarin juga enggak apa-apa ya. Mionti ya. Nah, Mionti. Itu aja yang kita bisa ya kan. Enggak masalah gitu ya kan. Ada apa? Oh, no problem. Oke. Jadi Anda membawa, jadi jangan kecilkan peran Anda. Kita tahu sama-sama iblis sangat bekerja dengan hebat sekali dalam merusak kesehatian dan keesaan gereja. Nah, tetapi asal ada Anda, saudara-saudari, maka Tuhan ada jalan. Ya, Anda pergi ke kota mana? Misalnya, pergi ke kota Palu. Ya,
Ada saudara, ada jalan. Amin ya. Amin, ya kan? Anda pergi kemana lagi? Ke Medan. Ya ada Anda ada jalan. Ke mana? Brastagi ya. Aman lah ya. Aman, ya kan? Kalau cuma makan, tinggal, nggak ada masalah lah. Ya kan? Betul nggak? Betul. Yang pun kalau ada masalah itu adalah masalah terlalu banyak makanannya. Jadi perlu koordinasi dengan yang lain. Nggak habis makanannya soalnya ya kan. Itu kemarin saya pergi tuh sama siapa? Ya, Sendar Titus ya. Ada saudara, ada jalan kan? Karena kalau nggak bawa dia, nggak habis makanannya. Kita tersiksa. Habiskan, nambah. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 kita kan. Aduh, udah cukup katanya kan. Nah, ya cukup, saya cukup juga ya kan. Gitu ya. Masih dibekali lagi pulang ya kan, ronde 4 ya kan. Nah, saudara sekalian, secara praktikal kita mengalami pembangunan tubuh demikian. Ya, baik. Saya kira kita sudah mendakap poinnya. Jadi belajar berdoa kepada Allah, minta kapasitas rohani yang demikian. Tentu kita semua ini berbeda-beda. Ada orang yang pendiam, ada orang yang tidak suka bersekutu dengan orang lain. Tetapi demi visi ini, kita mau mengambil Kristus menjadi faktor yang bisa membangun dalam pelatihan kita. Oke, we continue with the second topic, part 2 ya. One accord and coordination. Mari kita membaca langsung ke outline-nya di Roman number 1 ya. Kita baca Indonesia dan Inggris together. 1, 2, 3. Silakan. Ya, baik. Kalau bicara kesehatian, one accord, maka kita harus tahu gereja itu harusnya pertama-tama secara luarannya, outwardly-nya. Gereja lokal itu berdiri di atas tumpuan lokal. Nah, Alkitab sudah menggariskan bahwa yang nama jemaat itu adalah dalam keesaan. Pertama-tama aturannya adalah dia harus didirikan di atas lokal, kota. Tidak boleh lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Nah, puji Tuhan di dalam pemulihan Tuhan, kita belajar melihat wahyu ini dan memperhidupkan dalam pelaksanaan kita. Jadi, saudara-saudara sekalian, di kota-kota yang besar seperti di Jakarta, Surabaya, yang hall-nya sudah sampai lebih dari 10 hall gitu ya. Maka roh kita itu kadang-kadang menjadi roh keholan gitu ya. Hall berapa kamu? Hall 10. Wah, kita hall 10 the best ya kan. Nah, mana hall 10 ya? Hall 10 is the best ya. Amin. Nah, amin. Makanan paling enak di mana? Hall 10. Amin. Ya kan? Yang paling kompak di mana? Hall 10, ya kan? Amen. Mungkin hall 10 merasa begitu, lalu diam-diam yang dalam hatinya ya, hall 4. Oh enggak, hall 4 dong, paling the best. Kelapa Gading gitu loh. Kelapa Gading is the best. Ah, saudara sekalian. Jadi kadang-kadang terjadi curi domba tarik-menarik juga antar hall ya kan? Anda merasa gitu enggak? Ada perasaan itu. Kalau ada kaum saleh di hall 10 pindah ke hall 4, jangan pindah, tetap sidang di hall 10. Hall 10 is the best, ya kan? Sebaliknya juga gitu. Nah, kadang-kadang faktor pemecah belah itu ada di dalam darah daging kita. Secara lokal, kita memang sudah mempraktekkan gereja lokal, gereja di Jakarta, gereja di Surabaya. Tetapi waktu melaksanakannya, saudara-saudara sekalian, seperti yang ada di sini ya kan, dikatakan the genuine one accord in the church is the practice of the oneness of the body. Jadi praktek dikatakan apa? Keesaan tubuh. Kita dibawa melihat visi. Jemaat mula-mula itu adalah eklesia. Anda udah paham dong eklesia? Apa namanya? Eklesia itu kumpulan orang yang dipanggil keluar. Nah, ada ini ya. Eklesia. Nah, ini kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia. Ini namanya jemaat. Church gitu ya. Tetapi dalam pemulihan Tuhan, kita juga dibawa melihat bukan hanya kumpulan orang.
Kalau hanya berkumpul begini, lalu kita nggak cocok satu dengan yang lain, mereka mudah sekali berpecah belah. Nah, dalam kemajuan atas wahyu tentang jemaat ya, kalau di teologi itu namanya eklesiologi gitu ya, kerennya ilmu tentang gereja gitu. Kita melihat bahwa gereja itu adalah kemudian keluarga Allah. Jadi family of God. Kita semua ini keluarga karena kelahiran. Bapak kita itu sama. Bahkan Anda ini saudara kembar sebenarnya. Walaupun kembar tidak sama rupanya. Ya kan? Anda percaya nggak ada kembar secara rohani? Buktinya apa? Hah? Hah? Di mana ayatnya? 1 Petrus 1? Nah, yuk kita buka ya kan. Anda ini kembar loh. Tapi kembar yang terpisah dari bayi ya kan. Jadi Anda nggak ada perasaan kalau Anda saudara kadang-kadang ya kan. Nah, kita sedang berlatih membangun dan memulihkan satu fakta yang rohani. Terima kasih saudari ya. 1 Petrus pasal 1 ayat ketiga. Ayo kita baca. Kita baca ya. Nah, sabar ya. Kita baca sama-sama. Oke, yuk. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. First Peter chapter 1 verse 3. Sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh. Jadi kelahiran kita di kacamata Allah adalah sewaktu Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Waktu itulah kita sudah lahir baru, lahir kembali. Jadi tidak berlebihan kalau kita bilang, Anda ini kembaran saya. Walaupun kita kembar tidak pernah berjumpa dari kecil dipisahkan ya kan. Nah, harusnya feelingmu sebagai keluarga, di sini ada yang keluarga kan, ada kakak, ada adik. Trainee itu kakak adik di sini secara darah daging maksudnya. Ada kan? Ada beberapa yang kakak adik. Nah, Anda bagaimana kepada adik Anda? Kepada kakak Anda? Perasaan Anda beda kan? Kepada orang yang tidak sedarah daging harusnya. Nah, tetapi secara rohani kita adalah anggota di dalam satu keluarga besar Allah. Karena Bapa kita sama. Lalu kelahiran kita pun bahkan dalam satu konteks yang rohani kembar. Kita semua lahir kembali dalam kebangkitan Tuhan. Nah, maka itu waktu Anda lihat kiri kanan Anda ini ya kan. Kok bisa beda ini kita ya kan? Tapi faktanya Anda ini kembar loh. Nah, coba dilihat dulu kiri kanan Anda itu ya kan. Ada yang mukanya senyum, ada yang cemberut, ada yang ngantuk ya kan. Ada yang nggak mau lihat Anda ya kan, tetap buang muka ya kan. Kembaranmu itu. Belajar kenal ya kan. Ternyata darah saudari ya kan. Hanya terpisah oleh waktu, negara dan sebagainya. Oh, Tuhan Yesus ya kan. Mari kita bangkitkan lagi ya kan satu perasaan bahwa kita saudara ya. Nah, baik. Jadi maka itu di dalam poin Roman chapter 1 point E ya dikatakan from Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 we can see that our practice of the oneness is based upon the attribute of the oneness of the church. One spirit, one Lord, one God, one body, one faith, one baptism, one hope. Nah, jadi kita semua itu bukan hanya secara luaran. Oh, kita gereja lokal, lokal Jakarta, lokal Bandung, lokal Surabaya, lokal Semarang, lokal Palu, lokal mana Medan dan sebagainya. Tetapi dalam penghidupan yang secara lokal itu kita berkumpul, kita pun harus ada sense. Secara batini juga ada satu keesaan. Nah, ini karena kita dikatakan rohnya sama, Tuhannya sama, Allahnya sama. Kita satu tubuh, kita satu iman, satu baptisan, bahkan juga satu yang namanya pengharapan. Oke, tapi keluarga itu bisa berantem nggak? Bisa ya kan. Keluarga itu akrab, nanti kalau sudah besar, kalau orang tuanya ada warisan, bisa banyaknya berantem gitu. Nah, Anda jangan berantem ya. Kalau ada warisan, Anda puji Tuhan. Jangan jadi petaka gitu ya kan.
Kalau nggak ada warisan, haleluya ya kan, cari sendirilah, nggak repot ya kan. Nah demikian. Tetapi banyak sekali di dunia keluarga sih, tetapi kakak adik ya kan ribut aja gara-gara ngerebutin rumah lah, ngerebutin warisan lah, apalah ya kan, macam-macam. Nah, maka bahkan ada keluarga itu yang kuliah dari luar kota di Jakarta nggak mau tinggal satu apartemen karena nggak cocok sama kakaknya sama adiknya, masing-masing pindah kos ya kan, sendiri. Nah, lihat keluarga, tapi realitasnya bisa nggak akur. Nah, kita maju lagi. Gereja adalah tubuh Kristus. Nah, sense kita harus makin dalam. Bukan cuma kita ini keluarga loh, tapi keluarga kan bisa nggak cocok lah sama kamu, biarin lah. Saya, kamu deh. Tapi kalau udah bicara tubuh, ya kamu lihat tubuhmu. Ya ada orang nggak seneng tubuhnya, memang ada ya kan, bunuh diri dia ya kan. Tapi kan normalnya orang harus mengasihi tubuhnya, merawati tubuhnya. Anda kasih makan yang baik, kasih minum yang baik, istirahat ya kan. Betul. Beli baju juga yang baik, yang jangan compang-camping ya kan, bolong-bolong kan enggak. Kenapa? Karena Anda mengasihi tubuhmu. Kalau ada tadi saya lihat ada kakinya yang sakit ya, saudari Yofit ya, ada infected ya, jadi bengkak gitu. Nggak mungkin ini kaki ngerepotin, buang aja lah, lepas ini. I throw my feet, useless this feet. I change another feet. Kalau ada orang pikiran begitu, itu zaman robot kami adanya kan. Kalau sekarang nggak mungkin, kamu ada kaki yang sakit, kamu apain? Kamu makin hati-hati, kasih trombofol katanya ya kan, dikasih obat, diurut-urut, betul nggak? Nggak kamu buang kan, useless kan ini, nggak ada guna, buang. Lalu nggak ada tangan lagi ya kan. Nggak mungkin ya kan, karena pikiranmu secara alam bawah sadar akan sangat mengasihi anggota tubuhmu. Nah, di dalam perjanjian baru ya, 1 Korintus pasal 12. Kita lihat ya. Ini jangan ada yang sombong, jangan ada yang juga terlalu minder gitu ya. Nah, saya kira 1 Korintus 12 ini memberitahu kita. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 ya. Di sini dikatakan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 ya, dikatakan di sini apa? Karena sama seperti tubuh itu adalah satu, anggota-anggotanya banyak. Dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat 13-nya, sebab dalam satu roh kita semua ini, baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik budak, baik orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan diberi minum dari satu roh yang sama. Nah, karena itu saudari, ayat 15, andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jawabannya tidak, ya kan? Ayat 16, andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jawabannya apa? Tidak juga, ya kan? Nah, saudara-saudara sekalian, malah di sini dikatakan demikian ya. Ayat 22 kita baca sama-sama. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Saudara-saudara sekalian. Jadi Anda harus menyadari bahwa tidak semudah itu, ya kan? Kalau kita berkoordinasi, kita berbaur, kita senangnya berbaur dengan semuanya yang kuat. Kita tim Injil, kita mau tim kita adalah penginjil-penginjil wulung semua. Jangan ada yang takut ketemu orang, itu maunya kita ya kan. Jadi semuanya adalah seperti pahlawan Injil. Tapi ternyata waktu kita menginjil, tim kita semua kuat nggak? Ada yang nggak mau keluar perluasan, mogok di hall, pura-pura sakit di hall ya kan. Tiba-tiba menjadi sakit waktu yang mau perluasan. Waktu selesai penginjilan, sehat lagi ya kan. Sakit psikologinya ya kan. Saudara-saudara sekalian, kita juga berharap semuanya jago kebenaran. Kalau bicara Injil itu Alkitabnya seperti Alkitab berjalan gitu ya kan. Tapi ternyata tim kita, ini Alkitab apa-apa nggak ada yang tahu ya kan.
ditanyain sama kontakan malah melebar ke sana kemari, nggak jelas jawabnya kan. Kita merasa, aduh, salah koordinasi saya ini ya kan. Nah, kamu belum tahu, ternyata ayatnya bilang apa? Malahan justru anggota-anggota tubuh yang tampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Nah, saudara-saudara sekalian, poinnya di sini kita harus menyadari, mengalami satu kesehatian, the real, the genuine oneness itu harus ada feeling, perasaan yang kuat. Kalau ini adalah anggota tubuh saya. Gak bisa sembarangan kita apa itu? Buang dia keluar, ya kan? Nah, di FTT ini di teman kamar kita ya kan, ada yang Anda senang kalau pembersihan, yang senang apa? Orang yang cekatan. Tadi ada Wilsa ya, Wilsa lagi. Ini semester terberat bagi saya. Karena ini saya tim living semester ini. Berat sekali hidup ini ya kan. Nah, saya kasih tahu ya kan, tim living itu memang berat tugasnya. Jadi kamu jangan bikin dia berat. Kamu buat dia ringan dong ya kan. Kasih dia hiburan, belikan dia minuman gitu ya kan. Kasih snack gitu. Loh karena tim living itu asisten juga bukan gitu ya kan. Otoritasnya kurang dia. Apalagi kalau tim livingnya semesternya lebih bawah daripada yang di atas ya kan. Yang di atas suka main senioritas. Saya loh semester 4 ini ya kan. Gini gono ya. Nah harusnya apa? Koordinasi. Di flat itu yang harus tanggung jawab adalah kepala flat. Karena semua orang diberi kesempatan nanti jadi kepala flat. Belajar mengkoordinir bagaimana di flatmu. Lalu apakah sendirian atau berdua aja di flat? Enggak. Kamu masih ada ketua kamar. Yang tanggung jawab di kamar unit terkecil itu adalah ketua kamar. Kepala flat harus bersekutu dan koordinasi sama ketua kamar. Tim living ngapain di flat? Enggak apa-apa, bisa santai aja. Biarkan kepala flat dan ketua kamar yang kerja. Itu area mereka memang. Kalau di kelas ini siapa yang tanggung jawab? Ketua kelas lah, ya kan? Itu tanggung jawabnya ketua kelas. Ngapain tim living ikut-ikutan di kelas ya kan? Kalau dibutuhkan tuh, tetapi kan ada ketua kelas di sini. Ada berapa ketua kelas di sini? Nah, 8 orang. Kalau ada kelasnya nggak beres ya kan? Ya ketua kelasnya harus digantung ya kan? Berarti nggak kerja dong dia 8 orang ya kan? Nah, tugasnya apa? Ya Anda harus koordinasi. 8 orang berdoa buat kelas ini. Oh Tuhan, supaya kelas pagi ini penuh dengan supply. Saudara-saudari mendapatkan berkat rohani. Wah, doa mereka paling kuat. Kenapa? Mereka incas. Lalu pilih kidung ya kan, supaya kidungnya membumbung. Doanya juga memuncak ya kan. Bagi imannya juga meluap gitu ya kan. Siapa yang tanggung jawab? Ketua kelas. Namanya di kelas kan. Oke, di luar itu ya tim living lah, belajar tanggung jawab ya. Di ruang makan pun masih ada penguasanya. Tim pelayanan khusus dapur kan. Kalau ada dapur yang nggak bersih, airnya kurang, kita panggil aja tim dapurnya ya kan. Mana nih? Ya kan? Tim dapur, kita haus nih. Siapa tim dapur di sini kepalanya? Hah? Lagi sakit ya kan. Gara-gara melayani ya, berat ya kan. Oke, nah, jadi jalankan semuanya ya. Semua. Kalau jalan pakai kaki. Ngambil barang pakai kaki juga. Mau nulis pakai kaki juga. Ya pegel lah kaki ini ya kan. Kan kamu punya tangan untuk ngambil. Kalau mau lihat pakai kaki juga. Mana kaki mau lihat ya kan. Sekuat-kuatnya dia berusaha juga tetap dia gelap ya kan. Saudara-saudari. Makanya tiap orang ada perannya. Jangan nganggur ya kan, ada perannya. Di kelas ada, di flat ada. Nah, semoga nanti habis gini Wilsa merasa semester ini semester terindah dalam pelatihan saya. Amin ya kan. Walaupun bandel-bandel ya Wilsa ya. Susah diatur ya. Mau ngomong iya nggak enak, ngomong nggak juga berat. Nah, saudari belajar. Kita ini bukan memandang orang berdasarkan apa dia punya kemampuan, dia kelebihannya, ketuaan dia. Bukan, kita memandang dia karena Allah melalui pelatihan menetapkan dia menjadi wakil
otoritas dalam satu bidang. Belajar taat aja, nggak apa-apa, ya kan? Belajar kita ikut kepada sebuah persekutuan. Kan bahagia aja. Amin nggak, saudari? Amin. Amin. Ya kan? Bisa, amin, saudara. Nah, ini harus sering kita ngomong. Ketika bisa ngomong, ayo saudari jemur baju. Ya jangan, nggak perlu dia ngomong, kepala flatnya mana? Di flat itu, hei kepala flat. Ya kan kamu datang cari kepala flat. Yuk, instruksikan, jemur baju nih, bajunya nggak dijemur. Nah, kepala flatnya panggil ketua kamar. Ketua kamar, giliran kamar kalian kayak cuci baju ini. Ayo, coba-coba. Semuanya damai sejahtera kan? Semuanya sukacita. Kalau enggak, waduh, satu anggota tubuh jadi segalanya. Dia jadi super girl nanti. Semuanya dia, manusia super ya kan, superhuman. Menginjil dia, berdoa dia, tutup pintu dia, matiin lampu dia, ya kan, ngepel dia, nyapu dia. Semuanya dia, ya kan. Waduh, inilah satu kemerosotan namanya kan. Harusnya enggak. Nah ya, satu tubuh ya. Jadi Anda kasihi. Anda paling nggak senang dengan siapa, mungkin mulai sekarang harus sering doa sama dia. Duduk di meja makan. Tadi ada yang juga sekutu, saya takut dengan rekan kamar saya. Lihat wajahnya, seperti teror, ya kan. Ya kamu senyum sedikit lah, ya kan. Jangan galak-galak, ya kan. Jangan pasang di sini, awas anjing galak. Jadi lihat, anjing galak. Ya, enggak saudara, bukan anjing galak. Saya mau menjadi orang yang berkarisma, kan. Ada ininya karisma. Ya enggak gitu-gitu amat juga kali ya kan. Tuhan Yesus itu loh, dideketin anak kecil seneng ya kan. Kira-kira wajah Tuhan itu menyenangkan apa enggak ya waktu itu ya? Kamu pernah lihat anak kecil deketin orang yang sangar gitu? Kira-kira orang kecil-kecil datang kepada Tuhan sampai murid-murid risih ya kan? Suruh pergi apa ya anak ini ya kan? Pasti kan Tuhan nyenengin kan? Mungkin Tuhan itu nggak nyenengin lalu anak kecil berani datang, nggak mungkin. Nah, Anda juga harus belajar ya kan? Menjadi orang yang serba fit ya, fit in all situation, fitting. Jadi bisa cocok dimanapun. Oke, belajar ya. Baik, jadi ini adalah wahyu yang kita lihat. Nah, terakhir, karena waktu ya, kita harus tahu ada satu manusia baru. Satu manusia baru. Jadi kita melihat bahwa jemaat itu adalah satu manusia baru. Hanya ada satu persona di dalamnya. Tidak ada banyak persona. Persoalan kita di dalam pelatihan itu atau di bidang apapun, terlalu banyak kepalanya. Harusnya waktu kita percaya dibaptis, kepala kita kan udah dicopotin. Kepalanya siapa? Kristus. Efesus 1, 2, 3, karena Kristus adalah kepala. Ayatnya nggak bilang itu. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kalau ayat itu dibalik, artinya apa sebetulnya ayat itu bilang? Kristuslah kepala satu-satunya. Nggak bisa ada kepala yang lain. Nah, kalau boleh Anda tukar kepala dengan Kristus jadi kepala, kan selesai urusannya hari ini. Kepalanya saudara, Beko siapa? Kristus. Kepala saudara Robi, Kristus. Saudara, Kristus. Maka untuk bertiga bersekutu, ada masalah nggak? Nggak ada masalah, karena kepalanya satu. Tapi kalau kepalanya tiga, bukan tiga masalah, 100 masalahnya. Karena dia aja suka nggak cocok ya kan, kepalanya dia mikirnya nanti saya mau jadi orang yang rajin belajar Alkitab, lalu hatinya sendiri juga mau yang lain. Tindakannya beda lagi ya kan, kita kan makhluk kontroversi ya kan. Inginnya banyak, lalu kita ngakunya gini, ya memang roh penurut saudara, tetapi daging lemah. Rohmu aja makinmu beda-beda ya kan, apalagi sama orang lain nggak cocok ya kan. Nah saudara sekalian, puji Tuhan, kita mau mengalami genuine one accord in the church itu
prakteknya adalah kita harus menyadari satu tubuh bahkan satu manusia baru. Nah, belajar bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di mana itu? Galatia pasal 2 ayat 20. Dan hidupku yang sekarang aku hidupi adalah hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Anak Allah itu yang sudah mengasihi aku, dia sudah mati. Nah, kalau semua orang bisa demikian, maka proses ini akan berjalan dengan sangat baik ya. Oke, kita lanjut karena waktu ya. Next, kita lihat di Romawi kedua. Kita baca sama-sama. Sehati sepikir mengacu kepada harmoni di dalam batin kita, di dalam pikiran, dan tekad kita. Nah, jadi kata homotumadon ya, itu adalah bicara seperti tadi orkestra. Jadi harusnya di dalam Matius 18 tadi, kalau ada dua orang sepakat, nah sepakat itu tadi kan simfoni ya, terjemahan Indonesia simfoni, sumpeno ya Yunaninya. Nah, itu kaitannya dengan homotumadon di sini, artinya dengan sehati sepikir. Jadi ada kisah di dalam Kisah Para Rasul, di sana itu sumponeo itu ya, dalam Matius 18 itu dengan Kisah Rasul itu ada linknya. Nah, setelah Tuhan itu mati, kemudian bangkit, murid-murid mulai ada cerita apa? Sehati sepikir berdoa. 10 hari mereka berdoa di ruang atas itu. Lalu hari Pentakosta itu bisa datang ya pencurahan Roh Kudus. Nah, maka itu kita tidak ada cara lagi nih. Kita perlu belajar sehati sepikir dengan jalan membaurkan diri kita di dalam doa. Kita ada evaluasi ya, bahwa kita perlu banyak berdoa pribadi bersama rekan, korporat, bersama angkatan, di kamar. Kita belajar berdoa. Nah, dengan cara itu, maka kesehatian itu akan terbentuk di dalam penghidupan praktis kita. Nah, puji Tuhan, kita perlu sama-sama terus belajar satu harmoni di dalam batin, dalam pikiran, dan juga di dalam tekad kita. Nah, puji Tuhan. Romawi yang ketiga sekarang. Kita baca sama-sama. Hari ini kita dapat berada dalam kesehatian. Karena kita memiliki satu visi yang al-muhid, visi zaman ini. Perampungan akhir dari visi di dalam Alkitab. Baik. Nah, kita perlu sama-sama menyaksikan satu visi surgawi yang sama. Di pelatihan ini, kita harus terbuka kepada pewahyuan Allah. Pertama-tama Anda harus melihat sama-sama visi Allah yang mulia. Anda harus melihat Allah kita adalah Allah yang mulia. Nah, kita juga harus melihat visi tentang gereja. Ya, di dalam Kisah Para Rasul, waktu di sesi orientasi, Paulus di dalam Kisah Rasul 9 melihat visi tentang Kristus yang mulia dan juga gereja. Ketika dia mendapatkan penglihatan, lalu mendapatkan satu suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ketika itu Paulus 3 hari menjadi buta, dia mendapatkan banyak sekali penyingkapan tentang visi Kristus, visi Allah yang mulia, dan juga tentang gereja. Dan itu mempengaruhi seumur hidup dia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita perlu juga terbuka kepada visi Allah yang mulia dan gereja ini. Pelatihan harus membawa kita melihat bahwa kalau tidak ada gereja, kita nggak ada tempat lagi di bumi ini. Gereja itu menjadi tempat kediaman kita. Nah, lalu di sisi yang lain, Anda harus lihat visi tentang iblis. Anda harus melihat visi tentang akhir zaman ini. Akhir dunia ini, kesudahnya kemana? Kalau kita bisa melihat visi tentang iblis yang akan dicampakkan dalam telaga api. Dia hari ini bekerja hanya melalui tipu daya. Lalu kita juga tahu visi dunia ini ya kan. Dunia ini akan berakhir dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi akan ada langit baru, bumi baru.
Nah, hidup kita akan punya arah. Kita akan tahu bagaimana meletakkan waktu kita. Misalnya Anda ada pesawat gratis, ya kan? Tapi pesawatnya itu mesinnya tinggal sebelah yang hidup. Kita tur keliling Eropa naik pesawat itu. Mau nggak? Nah, pesawatnya nggak ada pilotnya lagi. Diterbangkan oleh salah satu dari Anda juga penumpangnya itu, ya kan? Ini mah namanya bunuh diri. Walaupun dikasih gratis juga nggak mau kan? Ini namanya mencelakai. Nah, iblis itu suka begitu. Kasih kita promosi-promosi yang ujungnya apa? Binasa. Dari kecil kita diajarin. Di dalam dunia ada dua jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar? Apa? Juang mati. Tapi yang kecil, yang sempit? Tuhan berkati. Ya Anda hanyut di sungai. Ya kan? Lalu bersama Anda hanyut ada pohon ya cukup besar Anda bisa peluk dia. Lalu Anda kemudian ada tali kecil tapi dia terikat kepada pohon di daratan. Kamu pegang kayu yang gede apa pilih tali aja? Kamu pasti pilih tali dong. Karena tali itu ujungnya ke daratan. Kalau pegang kayu sama-sama hanyut kamu ya kan. Lalu berikut ada air terjun di sana di ujungnya. Sama-sama terjun bebas bersama kayu itu ya kan. Nah dunia ini menawarkan, ayo bantu. Tetapi dia hanyut, kita hanyut. Allah memberikan sebuah ikatannya. Ujungnya ke surga, kepada Allah. Tapi mungkin tidak terlalu kuat sepertinya. Tapi Anda pilih yang mana? Tergantung penglihatan dan visi kita. Kemana saya menaruh diri saya? Nah, semoga kita clear ya. Baik, karena itu hari ini kita dapat berada dalam kesehatian itu, kita juga perlu ada visi yang al-muhid, visi zaman ini. Nah, kita kenapa harus terbangun dengan orang lain? Tidak bisa menjadi individu. Karena yang Allah kehendaki pembangunan. Kalau seorang rohani, sudah banyak 2000 tahun ini orang-orang rohani. Hudson Taylor begitu rohaninya. D.L. Moody, ya kan? Darby, Martin Luther, segala macam orang rohani. Besar. Tetapi yang Allah perlukan adalah gereja yang terbangun. Kalau Allah hanya perlu orang rohani, saya kira sudah banyak sekali orang rohani di depan kita. Betul nggak? Kayak awan dia sudah menjadi saksi, kita bisa lihat, pelajari. Tetapi yang Allah sedang nantikan adalah satu pembangunan. Nah, di dalam Ibrani 11 ya, kita lihat di situ ada banyak saksi iman. Tetapi saksi-saksi iman itu, orang-orang yang luar biasa ya, yang disebutkan di sana, ada yang martir dan sebagainya. Mereka semua menurut Alkitab itu tidak bisa mencapai satu kesempurnaan. Nah, penyebabnya apa? Ya kita ini, kita lihat di dalam Ibrani 11. Ya, kita baca satu ayat di sana. Ibrani pasal 11. Ya. Nah, Anda baca nih ayat ini. Ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40 di akhir dari Ibrani pasal 11 ini ya. Yuk dibaca sama-sama. Baik, ayat 40-nya paling akhir katakan tanpa siapa? Tanpa kita. Nah, tapi kita yang bagaimana? Kita yang terbangun. Kita yang menjadi satu tubuh yang esa. Tanpa kita, mereka semua itu tidak bisa mencapai kepada kesempurnaannya. Mereka hanya melihat apa? Dari jauh, melambai-lambai begitu. Nah, tetapi kita ini adalah faktor penutupnya. Tapi kalau kita berpecahan, nggak bisa dia juga. Nah, maka itu iblis paling maksimal mengerjakan satu apa? Supaya jangan esa, supaya ada
satu perpecahan dan sebagainya. Karena penutupan atau perampungannya itu adalah kita. Nah, Anda harus yakin kita yang bagaimana, yang terbangun, kita yang sehati dalam keesaan ini. Baik, poin yang berikutnya, Romawi yang keempat. Pengajaran para rasul adalah faktor yang menjaga kesehatian. Nanti ada topik pengajaran para rasul, udah terima belum ya? Sudah ya. Nah, pengajaran para rasul itu sederhana apa? Seluruh isi perjanjian baru yang diwahyukan kepada Yohanes Pembaptis, kepada Rasul Petrus, kepada Yohanes, kepada Paulus. Mereka semua menjadi satu kesatuan yang namanya pengajaran para rasul. Nah, misalnya ini ya, ini ada Yohanes Pembaptis. Coba saudara, kamu sini saudara. Saudara Kleriko, sini. Taruh di bajang A. Nah, kamu sini. Ini Yohanes Pembaptis nih. Oke, kepada orang ini Allah mewahyukan suatu wahyu, satu pengajaran. Lalu sebelahnya lagi, yang gampang ya kamu aja. Nah, kamu juga boleh. Ini ada Rasul Yohanes nih. Oh, Petrus dulu lah, Petrus ya. Kayaknya lebih mirip Petrus ini. Oke, Petrus ya. Kepada Petrus dikasih juga. Ini lagi, saudara, Robi. Ini ada Yohanes, anak Zebedius. Nah, ada lagi Paulus ya. Oke, Paulus. Nah, apa itu pengajaran para rasul, saudari? Pengajaran para rasul itu enggak jejer gini, enggak. Pengajaran para rasul itu, saudara ini naik ke bahunya dia. Cuma nggak kuat sayangnya ya kan, kasihan lah dia nanti kan. Lalu saudara yang satu naik lagi ke bahu yang ini. Yang itu naik lagi ke sini. Jadi totalitas dari akumulasi mereka ini menjadi pengajaran para rasul. Makanya tidak ada nih gereja Yohanes Pembaptis, nggak ada. Gereja ini Petrus nggak ada. Ini gereja Yohanes nggak ada juga. Gereja Paulus nggak ada. Kenapa bisa nggak ada jemaatnya mereka itu? Karena mereka semua diikat dalam satu pengajaran para rasul. Nah, jadi hari ini yang Anda terima apa? Visi yang totalitas, yang akumulasi, yang Allah singkapkan kepada mereka semua di dalam seluruh perjanjian baru. Nah, hari ini visi itu sudah ada di Alkitab, hanya terkubur, hanya salah dimengerti, hanya salah dipraktekkan, makanya perlu ada pemulihan Tuhan. Mana ada kita menemukan yang baru, semua sudah ada di sana. Tetapi dalam sejarah 2000 tahun, karena kemerosotan, kekendoran, kelalaian, banyak yang hilang. Nah, sekarang kita semua sedang bersama-sama di dalam satu visi, satu pengajaran para rasul. Ada berapa pengajaran? Satu, tapi beda ini. Kalau ngomong tentang gereja, ini Yohanes dia bicara apa? Ya, suruh baptis, bertobat ya kan. Kalau Petrus bicara apa? Gembala, ini domba-domba. Ini Yohanes bicara apa? Pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya. Itu Paulus bicara apa? Tubuh, banyak anggotanya, Kristus kepalanya. Semua berbeda-beda kayaknya. Tetapi mereka semua di dalam satu visi yang sama. Nah, hari ini Anda harus lihat visi yang total. Akumulasi dari pewahyuan yang lengkap. Ya, yuk terima kasih. Selamat duduk. Nah, baik. Yang mengendalikan itu, maka jangan ribut atau berdebat untuk hal-hal yang sepele-sepele. Anda harus lihat visi yang utama, yang paling penting yang menjadi visi akumulasinya. Baik, Romawi yang kelima, kita baca. Ketika kita mempraktekkan kesehatian, kita harus belajar berada di dalam satu roh dengan satu jiwa. Oke, saya kira kita udah jabarkan tadi ya kan. Di dalam pemulihan Tuhan bukan hanya tumpuannya lokal, tetapi kita juga memegang lagi ada berkaitan dengan hal-hal yang spesifik ya. Kan ada buku judulnya adalah perkara subjektif, ada yang umum, ada yang praktikal. Nah, speciality, generality, dan practicality. Di sana juga bicara one accord. Tetapi bukan bicara yang di luaran saja, sudah lebih dalam. Nah, misalkan Alkitab adalah firman Allah yang lengkap. Itu iman semua orang.
Mau dia orang mana aja nggak ada masalah. Pokoknya Alkitabnya sama kan. Kedua, misalnya keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kita terima semua itu. Kalau ada yang nggak setuju itu ya kita boleh berbeda dengan dia. Kalau usah bicara kesatian. Kalau ada bicara lagi apa? Gereja dalam tumpuan keesaan. Ada orang bilang gereja nggak apa-apa berpecah-pecah. Yang nggak apa-apa, kita tidak usah pusing dengan keesaan. Lalu bicara apa lagi? Misalnya Allah Tritunggal, kita juga clear ya kan? Bukan triteisme, bukan juga modalisme. Ya, modalisme itu artinya waktu sekarang ini Bapa Putra udah nggak ada. Ini zamannya roh. Karena sudah bertransformasi jadi roh. Kalau dulu waktu Yesus di bumi, Bapa kosong di surga. Roh juga belum datang, Putra yang berjaya ya kan. Nah, kalau triteisme apa? 3 personnya dengan tegas dipisahkan. Seperti orang Kristen banyak berdoa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa. Nah, jadi Bapa di surga, Tuhan di bumi kayaknya ya kan. Padahal enggak demikian. Mereka satu kesatuan dalam satu kesatuan koordinasi. Nah, jadi kalau cuma bicara dia nggak mau menyuruh nama Tuhan, di luar sana kita bicara ya, itu hal praktek. Jangan kamu ributin. Dibaptisnya ke depan, ke bawah, ke belakang. Kamu nggak usah ribut. Atau dibaptisnya pakai bendera aja. Dalam nama Yesus. Ya kan? Sudah baptis. Bala keselamatan kan ada kan? Pakai bendera. Baptis apa belum dia? Belum baptis itu. Ya kan? Nah, ada ribut yang itu. Nggak usah yang itu. Itu nggak usah, ya kan? Karena ada yang lebih penting, nanti kasihan itu penjahat yang di sebelah kanan Tuhan. Aku lebih-lebih kasihan dibenderakan pun belum sempat. Sudah mati akunya kan. Kasihan dia nanti ya kan. Kamu ributin sesuatu yang nggak penting-penting amat ya kan. Nah makanya kita belajar di dalam pelatihan ini, melihat mana yang spesifik, yang speciality. Mana yang cuma umum. Kayak Paulus misalnya, suruh potong rambut, bayar nazar, botakin rambutnya. Ya dia kerja aja. Tapi Roh Kudus nggak izinkan, bisa bangkitkan situasi, amankan dia. Nggak ada masalah, ya kan? Doa baca, itu praktek juga, practicality. Orang nggak doa baca, misalkan Musa, doa baca nggak? Udah selamat nggak? Bukan nggak tahu aku ya kan. Soalnya kita belum pernah bareng dia ya kan. Nanti kalau tanya sama Musa kan doa baca nggak? Nah itu hal-hal yang sifatnya tidak boleh menjadi perpecahan. Oke, Saudara Polik sering biasanya nanti kasih ilustrasi. Kalau ada di pemecah roti FTT ini, pastor datang ke sini, masih lengkap dengan jubahnya, dengan baju yang ada putih di sininya. Lalu duduk di belakang sana. Lalu Anda agak giliran ini, Glerico ini kamu bagiin roti dan cawannya. Kamu kasih nggak? Tunggu dulu, tanya. Pak, sudah baptis belum? Selam nggak baptisnya? Percik, selam? Nah, oh saya percik dulu. Oh, belum bisa berbagian, belum baptis. Begitu nggak? Tapi dia bilang, aku udah percaya dibaptis, aku mau minta rotinya. Kasih nggak? Kasih. Oh, jangan sembarangan, kita harus uji dulu. Nanti Bapak mati loh gara-gara ini. Maka sembarang. Nggak segampang itu. Ya kan? Nah, maka itu di FTTI, kita sedang berlatih bersama-sama untuk memasuki satu pengertian yang lengkap. Ya, baik. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita belajar di dalam satu koordinasi dan juga satu kesehatian, kita belajar mempraktekkan yang namanya keesaan yang rohani ini. Oke, karena waktu ya, saya lebih cepat lagi. Romawi 6, kita baca sama-sama. Kesehatian adalah kunci master dari setiap berkat di dalam perjanjian baru. Nah, saya kira kunci master Anda tahu ya, satu kunci yang bisa membuka semua pintu. Kesehatian. Ini ada Mazmur 133. Ini cerita apa? Embun yang dari Hermon itu turun kemana? Ke kepalanya Harun. Lalu dari kepala Harun turun ke janggutnya. Lalu dari janggutnya turun kemana? Ke jubah lehernya. Dan seterusnya. Nah, di situ menggambarkan alangkah indahnya dan betapa eloknya kalau kita semua saudara-saudara seiman tinggal di dalam satu kesehatian. Nah, ini adalah yang Allah inginkan, ya, yang Allah dambakan. Baik, semoga dalam pelatihan ini
Kita juga belajar berkoordinasi, bersekutu, berbaur. Kita belajar ditanggulangi dan masuk ke dalam realitas perbauran demikian ya. Romawi ke-7 yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Kita harus saling melayani dengan berkoordinasi di dalam kesehatian. Nah, saudara-saudara sekalian, bersama training, bersama dengan sepenuh waktu, bersama kaum saleh, di pelatihan ini, di perluasan kita perlu belajar saling melayani dengan berkoordinasi dalam kesehatian. Sekali lagi, ini yang paling menjadi target pekerjaan musuh Allah. Allah sangat mau ada kesehatian, pembangunan. Tetapi musuh Allah paling takut dengan gereja yang terbangun. Karena gereja yang terbangun menurut visi gereja adalah sarana Allah untuk menanggulangi musuh Allah. Gereja yang terbangun. Bukan kaum salehnya banyak atau dikit. Kalau kaum salehnya banyak mungkin orang mana? Katolik banyak ya kan. Orang karismatik di Indonesia ini banyak. Tetapi yang Allah dambakan adalah pembangunan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita belajar menjadi satu kelompok orang yang terbangun satu dengan yang lain. Saya kasih pertanyaan satu demikian. Kamu memilih jadi Daniel di Babel atau memilih jadi Israel di dalam Yehuda, di tanah Yehuda itu? Kan ada cerita namanya Daniel kan, rohani nggak? Rohani ya, semua pengen jadi Daniel hari ini. Tetapi bagi Allah, Allah mendambakan umatnya yang di tanah Yudea loh, yang terbangun. Orang Israel banyak di luar Israel, tetapi yang orang akui negara Israel kan tetap yang di sana. Nah, jadi hari ini dalam pemulihan Tuhan, kita harus tahu ada kunci yang harus kita jaga dan terus kita pelihara, kesehatian. Nah, jangan biarkan apapun merusak kesehatian kita. Perbedaan latar belakang, budaya, suku, kesukaan, itu belajar ditanggulangi di dalam salib Kristus. Nah, saya kira kita bersekutu demikian. Mari kita berdua. Kita persembahkan lagi diri kita. Kita mau di dalam pelatihan reguler kita semester ini terbangun melalui firman, Roh Kudus, hayat yang mengalir satu dengan lain terbangun. Silakan doa berdua atau bertiga.
Men, karena Corona sudah keluar, kita bisa ucapkan terima kasih kepada asisten-asisten kita. Sekarang bisa assessment time sampai menit 8. Untuk yang PM jangan lupa untuk turun. Amin.